Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Terima kasih Sobat Football United yang selalu mengikuti channel ini. Yang belum subscribe, yang merasa suka dengan video ini bisa jadi like videonya dong ya. Oke, Sobat Football United. Sorry. Terima kasih. Ada komentar, mohon maaf nih ya kalau agak hilang-hilang gitu suaranya. Nah, ada komentar di salah satu video yang gua bikin. Nah, ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan videonya secara langsung sih menurut gua, tapi menarik untuk gua bahas ini ya. Ya namanya komentar ini kan kadang ya insya Allah gua baca dan gue akan lihat apakah memang ini komentar yang beralasan atau komentar yang asal-asalan. Jadi satu puzzle punya Al Nassr berada di Manchester United. Bruno yang membuat Manchester United terpuruk. Jadi menurut komentar bahwa yang membuat Manchester United terpuruk kali ini adalah Bruno Fernandes. Apakah betul seperti itu? Ya, gue secara ringan amatiran menilai kalau klub dinilai ataupun dilihat itu terpuruk. Menurut gue faktor dari pemain itu ada, tapi bukan faktor terbesar. Bahkan menurut gua ya, bukan salah satu faktor yang hanya faktor kecil saja. Karena ada faktor misalnya manajer atau pelatih yang punya lebih besar menurut gua. Lalu tentu saja bagaimana manajemen, lalu juga petinggi klub. Di mana menurut gua secara ringan amatiran yang membuat Manchester United itu terpuruk simple, Glazer, itu dia. Apakah Bruno termasuk di dalamnya? Kita lihat saja bagaimana kontribusi Bruno Fernandes selama dia memperkuat Manchester United dari awal dia datang sampai dengan musim ini. Nanti gue juga akan ke komentar yang kedua. Tapi gue menilai aneh gitu ya kalau ada klub terpuruk hanya karena satu pemain. Ini gimana penilaiannya? Ini informasinya dari mana? Bahan apa ya? Bahan yang dijadikan berpikirnya itu apa gitu. Gua nggak nyampe. Yang gue yang ringan amatirannya justru menilai kalau klub itu terpuruk ini lebih karena operasionalnya, lebih sisi manajemen itu. Kalau kita berbicara terpuruk atau bahasa kerennya juga hancur gitu ya. Menurut gue adalah ya manajemen itu memiliki peran yang justru jauh lebih besar. Di belakang manajemen biasanya berkolaborasi ya dengan petinggi klub, dengan pemilik klub. Mereka inilah yang menurut gue lebih bertanggung jawab. Visi mereka seperti apa, gaya kepemimpinan mereka seperti apa, klub ini dioperasionalkan tujuannya untuk apa. Turunannya nanti ke staf kepelatihan ya, dan baru setelahnya ke pemain. Pemain itu menurut gue kalau tidak justru masuk layer yang agak paling bawah gitu. Menurut gue secara ringan amatiran yang gue amati Manchester United baru-baru ini ya, dari tahun 95-96an. Jadi menurut gue agak aneh kalau justru ngarahnya ke satu pemain. Bukannya gue ingin membela Bruno atau seperti apa, karena kalau memang karena Bruno Fernandes, katakanlah memang karena satu orang ya, kenapa tidak diselesaikan? Begitu saja sih menurut gue, sesimpel itu gitu loh. Karena menurut gue ya dengan menyelesaikan Bruno Fernandes saja tidak akan membuat Manchester United itu langsung akan secara dramatis ya, itu langsung naik menjadi klub yang luar biasa berjaya seperti dahulu kala. Enggak gitu. Menurut gua tanpa tata kelola, tanpa manajemen, tanpa operasional yang bagus, visi yang jelas, rencana yang solid, menurut gua lupakan itu semua. Jadi komentar ini aneh buat gua ya, buat gua secara ringan amatiran. Dan yang kedua juga, Bruno waktunya cabut gak cocok sama gaya main Amorim. Nah ini juga menurut gua yang menarik sih ya. Ngopi dulu nih saking menariknya, bismillah. Nggak cocok sama gaya main Amorim. Oke. Di bulan November ini Ruben Amorim ini kan 1 tahun didatangkan di Manchester United. Dia sudah ada ya lebih dari setengah musim ya di awal. Lalu saat ini menjalani musim penuh pertamanya sebagai head coach Manchester United, garis miring manajer, tapi sebenarnya manajer nggak juga, lebih ke head coach. Nah, kalau dikatakan tadi tidak cocok dengan nggak cocok sama gaya main Amorim. Nah, ini penilaiannya siapa yang menilai gitu?
ya kita semua tentu saja dengan kemampuan pengetahuan sepak bola yang kalau gue secara ringan amatiran ya, punya pendapat-pendapat yang menurut gue mungkin lebih subjektif gitu ya. Ya faktanya demikian gitu. Tapi ada hal yang menurut gue mungkin bisa digiring ke arah yang sedikit lebih objektif, yaitu adalah menggunakan, apalagi kalau tidak menggunakan data ya. Karena tadi terkait dengan situasi tidak cocok dengan Ruben Amorim. Nah kalau tidak cocok biasanya pemain tersebut tidak akan memiliki menit bermain yang tinggi. Oh ya dong, itu kan salah satu barometernya di situ ya, benchmarknya. Nah tadi gue singgung Ruben Amorim datang ke Manchester United bulan November tahun lalu. Semenjak Ruben Amorim datang ke Manchester United, datanya ternyata Bruno Fernandes ini adalah pemain yang paling banyak memiliki menit bermain, 4.471. Ini dari data yang gue dapatkan di salah satu website ya. Jadi faktanya seperti ini. Lalu berturut-turut di belakangnya ada Noussair Mazraoui, ada Diogo Dalot, ada Ugarte ya. Ini secara total dari musim pertama Ruben Amorim ya. Jadi ternyata Bruno Fernandes ini yang paling banyak menit bermainnya. Kok dikatakan tidak cocok lah, kok menit bermainnya tinggi gitu ya. Nah tapi oke, ini mungkin belum bersih datanya dalam tanda kutip. Kenapa? Karena misalnya di sini masih ada Rasmus Højlund, masih ada Garnacho ya. Dan pemain-pemain lain di mana kalau gue lihat juga di musim pertama dari Ruben Amorim, dia ini kan lebih banyak mengakses gitu ya, atau menganalisa pemain-pemain yang ada. Dia belum di backup oleh manajemen Manchester United dengan pemain-pemain yang ingin dia datangkan gitu ya. Dan menurut gue tidak beralasan juga kalau dia baru bulan November datang lalu di bulan Januari sudah mengajukan pemain ini dan pemain itu. Karena dasarnya apa? Dia baru 3 bulanan di Manchester United dan sudah menginginkan pemain ABC. Menurut gue tidak beralasan. Dan itu kan yang terjadi. Dia hanya diberikan Dorgu saja itu. Dan itu mungkin Dorgu juga sudah dianalisa sebelumnya. Bisa jadi demikian ya. Tapi ketika musim pertama sekitar 7 bulan itu selesai, dia sudah memiliki asesmen yang lebih dalam, analisa yang lebih besar ya. Didukung juga dengan Jason Wilcox misalnya dan juga manajemen Manchester United lainnya dalam melakukan analisa itu tadi, maka dia lebih menurut gue di musim ini ketika menyusun pemain, ketika meminta pemain di bursa transfer dan lain-lain, ini sudah lebih mengarah ke apa yang dia inginkan. Pemain yang tidak sesuai ya disingkirkan dari tim. Jadi yang lebih bersih menurut gue datanya adalah ketika melihat siapa pemain di Manchester United yang musim ini sejauh ini paling banyak penampilannya bersama dengan Manchester United. Ya dong, kalau dikatakan dia tidak cocok dengan Ruben Amorim, ya Ruben Amorim sekali lagi ya, kalau cuma apa kata gua, apa kata si A, si B, ya subjektif gitu. Tapi kan kita bisa lihat Ruben Amorim benar-benar cocok atau tidak nih. Kalau memang dia cocok pasti akan mempercayai pemain tersebut. Jika tidak ya pasti akan disingkirkan. Ruben Amorim punya momentum untuk hal itu ya kan. Dan ternyata Bruno Fernandes faktanya sampai dengan saat ini di musim ini menjadi pemain yang paling banyak penampilannya bersama dengan Matthijs de Ligt, Bryan Mbeumo. 3 pemain ini menjadi pemain yang paling banyak dipercaya oleh Ruben Amorim untuk tampil bersama dengan Manchester United. Jadi jelas ya kalau untuk jawaban apakah dia cocok tidak cocok, ini faktanya. Oke. Ya bang, bisa saja dia dipercaya tampil tapi biasa-biasa saja atau bahkan tampil buruk. Fine, kita lihat nih angkanya ya. Gua ambil dari SofaScore. Average rating sejauh ini ya, karena baru berapa pertandingan ini kan, tapi paling tidak sejauh ini ya di musim ini di Premier League, Bruno Fernandes average ratingnya sesama pemain Manchester United adalah yang paling tinggi. Bahkan melebihi Bryan Mbeumo dan juga melebihi Casemiro. Average ratingnya. Lalu kalau kita lihat, ini gue buka semuanya ya statistik yang ada di SofaScore terkait dengan pemain Manchester United. Gol yang diciptakan, Bryan Mbeumo top skornya, lalu ada Casemiro, lalu ada Bruno Fernandes. Ada Bruno Fernandes lagi nih. Angka XG dari pemain Manchester United yang paling tinggi adalah Bruno Fernandes. Assist di pemain Manchester United yang paling banyak adalah Bruno Fernandes. Expected assist yang paling tinggi adalah Bryan Mbeumo, tapi Bruno Fernandes ada di posisi kedua. Geser lagi nih. Angka gol
plus assist di Manchester United. Yang paling tinggi adalah Bryan Mbeumo, selanjutnya ada Bruno Fernandes. Penalti, ya Bruno Fernandes selalu mengambil penalti ya kan, dari 3 hanya 1 yang berhasil, faktanya demikian. Jadi dia berapa berarti hanya 33,3% saja ya akurasi dari penalti yang musim ini. Tidak bagus tentu saja. Free kick pun juga demikian. Belum ada yang berhasil nih gol ya dari free kick Bruno Fernandes. Lalu scoring frekuensi di dalam menit. Tidak ada Bruno Fernandes di sana, ada Mbeumo, Casemiro dan juga Sesko. Total shots yang paling banyak melakukan tendangan sepanjang pertandingan ya, rata-rata adalah Bryan Mbeumo, di bawahnya Bruno Fernandes. Padahal dia main sebagai posisi jawab sendiri deh, bukan di gelandang serang sebagian besar. Oke, geser lagi. Shot on target per game. Paling tinggi Mbeumo, Cunha, lalu setelahnya Bruno Fernandes. Big chance yang tidak berhasil dimaksimalkan, Mbeumo paling tinggi, lalu ada Bruno Fernandes dan juga Amat ya. Ini yang tidak bisa memanfaatkan peluang besar. Oke, geser lagi. Big chance created, yang menciptakan peluang-peluang besar, Bruno Fernandes bersama dengan Mbeumo dan juga Amat ini menjadi 3 yang paling tinggi di Manchester United. Ini fakta. Akurasi passing per game. Akurasi passing, jadi passing yang akurat nih rata-ratanya. Yang paling tinggi adalah Bruno Fernandes. Ini faktanya lagi. Key passes per game, umpan kunci per pertandingan, rata-ratanya Bruno Fernandes yang paling tinggi, di atas Mbeumo dan juga Amad Diallo. Akurasi bola panjang, long ball, paling tinggi Bruno Fernandes. Baru setelahnya ada Luke Shaw dan juga Casemiro. Lalu successful dribbles per game, jadi angka kesuksesan dribbling ya, Bruno Fernandes tidak ada di sana, adanya Cunha, Mbeumo dan juga Nocer Mazraoui. Pemain Manchester United yang berhasil mendapatkan penalti ada Mbeumo, Amat dan juga Mason Mount. Tidak ada Bruno Fernandes di sana. Tackling per pertandingan, tidak ada Bruno juga, ada Casemiro, Dorgu dan juga Nocer Mazraoui. Interception per game, ada Matthijs de Ligt, Dorgu dan juga Leny Yoro. Clearance per game, Matthijs de Ligt, Leny Yoro dan juga Diogo Dalot. Pemain yang kehilangan possession per pertandingan, ada Senne Lammens, Bruno Fernandes dan juga Bryan Mbeumo, 3 teratas di sana. Pemain yang mendapatkan kartu kuning terbanyak ada Dorgu, Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Dengan pemain yang pernah mendapatkan kartu merah ini hanya 1, yaitu adalah Casemiro. Nah, itu tadi faktanya, bahwa secara statistik bagaimana angka-angka Bruno Fernandes masih sangat tinggi, masih sangat besar sekali, masih sangat penting sekali menurut gue. Paling tidak sampai dengan sejauh ini ya. Dan kalau dikatakan Bruno waktunya cabut, tadi lihat kan ya, bagaimana kontribusinya seperti apa. Dan kalau tidak ada Bruno Fernandes, siapa yang akan menggantikan? Karena menurut gue, hanya meminta cabut, pergi, buang, itu hanya setengah solusi. Solusi lainnya, dan jangan lupa status Bruno juga sebagai kapten dari Manchester United. Dari sini ya, gue nggak ngerti nih dengan pendapat seperti ini ya. Gue yang cetek ringan amatiran nih, gue nggak ngerti nih bahwa Manchester United terpuruk karena Bruno Fernandes. Oke, Bruno Fernandes nggak cocok sama gaya main Ruben Amorim. Dengan hal-hal tadi yang gue sampaikan. Gimana Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Ya Bruno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.